Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, saudara diberkati Tuhan. Terima kasih masih lagi bergabung dengan channel kami. Pagi hari ini kita dalam penyembahan, mari kita mau masuk di dalam kekudusan hadirat-Nya. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami buka hati untuk kuasa-Mu, Roh Kudus menjamah kami sehingga kami lebih lagi merasakan dan menyelami kedahsyatan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kuduskan, kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami mau masuk dengan penuh keberanian oleh kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Thank you Jesus. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu.
Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari semua yang dijanjikan Allah, dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Terpujilah nama Tuhan, oleh sebab itu kami dapat menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, terhadap janji-janji Tuhan Engkau tidak pernah berdusta, terhadap janji-janji Tuhan Engkau tidak pernah tidak menggenapi. Dan di dalam nama Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang setia, taat, dan menanti-nantikan janji Tuhan. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa atas setiap janji yang pernah Tuhan berikan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Janji-janji yang Tuhan terima bukanlah janji seorang manusia, janji-janji yang Tuhan berikan bukanlah janji seorang yang berjanji dan setelah itu dia lari, setelah itu dia tidak menggenapi, tetapi janji Tuhan di dalam kekekalan ya dan amin. Apa yang dia janjikan dia pasti menggenapi, dan semua yang baik di dalam kehidupan kita pasti akan tergenapi senantiasa ketika kita setia dan menanti-nantikan Tuhan. Hanya pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang menikmati janji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, menikmati janji Tuhan merupakan sesuatu yang menjadi harapan kita semua, sebab berbicara tentang janji, berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan, biasanya itu sesuatu yang baik. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yosua 21 bahwa segala yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapi. Mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di seluruh penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Saudara yang diberkati, janji Tuhan yang terpenuhi, yang tergenapi itu merupakan sebuah hal yang sangat indah, saudara. Dan kita telah belajar beberapa kali di dalam pengajaran tentang bagaimana Yosua diproses untuk menjadi seorang nabi, seorang yang sangat taat kepada Tuhan. Itu sebabnya dari segala yang baik dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, bukan karena mereka menerimanya dengan cuma-cuma, tetapi bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua, mereka merebut tanah perjanjian. Jadi mereka ada upaya yang proaktif. Kalau kita pelajari kitab Yosua, ketika Yosua menerima mandat dari Tuhan, ketika Yosua menerima pendelegasian tongkat estafet yang diterima dari Nabi Musa, saudara, dia tidak berhenti berperang dan dia tidak berhenti menginstruksikan kepada bangsa Israel untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan semua itu ada proses, saudara. Untuk menerima janji Tuhan ada proses yang harus mereka jalani. Di dalam Matius 6 ayat 31 hingga ayat yang ke-33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang tidak mengenal Allah, sebab orang yang mengenal Allah adalah orang yang tahu bahwa tidak ada gunanya kita khawatir. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan mempertanyakan janji Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan tidak akan khawatir dan berkata apa yang harus saya makan, apa yang harus saya minum. Tapi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang tetap stay dengan janji Tuhan, berjalan dengan Tuhan, memegang janji Tuhan,
merebut janji Tuhan dan percaya dan dia akan menerimanya. Sebab dikatakan di dalam Matius 6 ayat 31 hingga ayat 32, kekhawatiran itu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran itu adalah seperti orang yang menerima janji Tuhan lalu tidak percaya. Kekhawatiran adalah seperti orang yang mendengar janji Tuhan tetapi dia tidak mengupayakan apa-apa dan dia sibuk mengkhawatirkan segala sesuatu akan hari esok. Kekhawatiran adalah orang yang berpikir kalau dia mendapat penyakit, setelah itu dia tidak akan ditolong oleh Tuhan. Saudara, engkau sakit atau tidak sakit, Tuhan tetap akan menolong engkau. Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk di dalam perapian yang bernyala-nyala oleh karena mereka tidak mau menyembah patung yang disediakan oleh Raja Babel pada waktu itu. Namun saudara yang diberkati, mereka berkata, kami tetap tidak akan menyembah patung itu karena kami tahu Tuhan akan menolong kami. Tapi jika Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan mau menyembah patung itu. Orang yang yakin akan janji Tuhan, dia percaya bahwa janji Tuhan itu pasti tergenapi oleh karena apa? Bukan sekedar karena janji Tuhan, tapi karena mereka ada pengenalan akan Tuhan di dalam dirinya. Bahwa mereka menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang main-main, bukan Tuhan yang berjanji dan setelah itu mengingkari, saudara. Elia mendengarkan janji Tuhan, oleh sebab itu ketika dia berdoa, saudara, 3,5 tahun pada waktu itu terjadi kemarau yang panjang, tetapi ketika Elia berdoa, maka hujan mengguyur, mezbah yang dibakar, korban yang dibakar dengan api yang bernyala-nyala, itu Tuhan menjawab dengan doanya. Karena iman, karena pengenalan, seseorang tidak akan lari dari perjalanannya mengiringi Tuhan. Karena iman, seseorang yang menantikan janji Tuhan, dia mengenal Bapa yang dia sembah bukanlah Bapa yang berjanji dan setelah itu dia tinggalkan, bukan janji-janji pilkada, saudara. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Seorang Bapa yang mengenal anaknya tahu, nggak mungkin Bapa itu meninggalkan anak-anaknya. Tidak ada seorang bapa yang memberikan batu kepada anak yang meminta roti. Tidak ada bapa yang memberikan ular dan kalajengking kepada anak yang meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Tapi dikatakan Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita tidak mengesampingkan Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan mengesampingkan kita. Ibarat seperti seorang yang memadu kasih. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan mau ada perpaduan jiwa antara kehendak Tuhan dan diri kita. Kita jangan khawatir, tapi kita harus fokus untuk yang pertama mengenal Tuhan dan mencari kerajaannya, maka semuanya. Kalau kita berbicara janji Tuhan, kita selidiki di dalam janji Tuhan tidak akan berhenti, bahkan tiap hari kita akan mendapatkan sesuatu yang baru tentang bagaimana janji Tuhan. Saudara, kalau pada hari ini engkau sedang terbaring sakit, engkau mungkin didiagnosa kanker stadium 4, stadium 3, lalu engkau mulai mengkhawatirkan segala sesuatu dengan dirimu. Bagaimana saya harus kemoterapi? Bagaimana kalau rambut saya rontok? Penghiburan hari ini kepadamu, umat Tuhan yang diberkati. Percayalah, jangan khawatir. Sebab kekhawatiran itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya percaya bahwa engkau hari ini engkau mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Semua itu akan disediakan oleh Tuhan. Kerajaan Allah dan kebenarannya, kalau kita mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kehendak Tuhan sama seperti kita memberi makan bagi jiwa kita, yang jiwa kita itu kering, kerontang, dan haus dan lapar. Saudara, kalau tiap pagi kita memberi makan jiwa kita dengan kebenaran janji firman Tuhan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan menjadi lemah. Kalau kita memberi makan dengan firman Tuhan dan roh di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa mengenal siapa yang kita sembah dan kita akan dapat mengenal janji-janjinya. Saudara, kalau kita makan makanan rohani, makan mana surga dari surga, kita pasti akan dikenyangkan dan kita akan fokus untuk mengenal kerajaan Allah. Saudara, engkau masih mengingat apa yang kau makan kemarin? Saya masih ingat ketika kemarin saya makan ada ikan apa saya masih ingat, sayur apa saya masih ingat, nasi saya masih ingat, saya makan kemarin saya masih ingat.
Dan firman Tuhan yang saya bagikan kemarin juga, saya masih ingat firman Tuhan yang saya janjikan kepada saudara-saudara. Yaitu firman Tuhan yang saya bagikan tentang titik balik kehidupan seseorang. Perumpamaannya begini saudara, kalau kita mau menikmati janji Tuhan, kita harus kasih makan roh kita dengan hal-hal rohani yang supaya kita fokus kepada janji Tuhan. Kita harus kasih makan dengan apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, kita tidak perlu tanya, kenapa saya harus makan, kenapa saya harus makan rohani. Seperti saya katakan tadi, saya masih ingat makanan yang saya makan kemarin, yaitu belajar tentang titik balik kehidupan seseorang. Tapi makanan yang saya makan 3 minggu lalu atau 1 bulan lalu, tidak semuanya setiap hari itu saya ingat. Demikian pula perihal makanan saudara. Mungkin kemarin kita masih ingat kita makan apa, tapi 2-3 minggu lalu kita nggak ingat kita makan apa, tapi masih terngiang-ngiang bahwa kita dikenyangkan. Demikian pula kalau kita makan firman Tuhan, mungkin tidak semua bisa kita memori, tapi itu bermanfaat untuk tubuh rohani kita, bermanfaat untuk mengenyangkan tubuh kita. Setiap kali kita makan makanan rohani, kita dikenyangkan, dan pada saat kita dikenyangkan, itulah kita mampu berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Demikianlah orang yang menanti-nantikan janji Tuhan. Tidak setiap perkataan firman Tuhan itu kita termemori dengan baik. Tapi setiap makanan firman Tuhan itu berkuasa untuk mengenyangkan, menguatkan kita. Sehingga ketika kita berjalan di dalam janji-janji Tuhan itu akan menguatkan, dan satu saat nanti kita akan ingat, oh Tuhan berjanji, jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi lemah. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, semua yang kita doakan itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar bagaimana proses untuk menikmati janji Tuhan. Itu ada proses di dalam Ulangan 8 ayat 1-8. Segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf saudara, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun. Saudara yang diberkati, janji Tuhan, dia katakan begini di dalam ayat pertama, segenap perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini harus kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dengan kamu, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita mau menikmati janji Tuhan, Tuhan yang bersumpah kepada kita, Tuhan yang bersumpah. Artinya begini, ketika seseorang berjanji, ketika seorang melepaskan janjinya, dia yang bersumpah kepada kita. Kita tinggal bertanya, mana dang Tuhan? Orang Manado bilang, mana dang janjimu? Kita tinggal menagih saja janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Namun satu hal saudara, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Perjalanan menuju kepada janji Tuhan yang pertama akan diawali dengan sebuah proses untuk kita mengenal siapa kita. Saudara, Tuhan mengenal dia siapa. Waktu Musa berkata, engkau
siapa? Aku adalah aku. Artinya apa? Aku kenal diriku siapa, aku tahu aku siapa, tapi engkau yang tidak mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, Jehovah, Yahweh memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan perkataan, aku adalah aku. Aku adalah aku pencipta, aku yang mengetahui seluruh bumi ini, aku mengenal diriku, aku mengetahui apa yang aku lakukan, aku mengetahui siapa yang aku ciptakan. Ibarat seorang pencipta berkata kepada robot yang dia buat dengan tangan kanannya, aku tahu apa yang aku lakukan, aku tahu setiap spare part yang aku taruh di dalam tubuhmu, baut-baut itu aku yang taruh. Aku tahu rancanganku, tapi engkau yang tidak mengenal aku. Nah, firman Tuhan, saudara, pada hari ini, ketika Tuhan mau memberikan janjinya kepada kita, dia sudah pegang semuanya ya. Dia sudah pegang janji-janji itu, dia tinggal akan berikan kepada kita. Yang jadi persoalan adalah, pada saat dia memberikan, apakah yang dirindukan oleh Tuhan adalah kita mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Aku tahu aku siapa, tapi engkau tidak tahu dirimu siapa. Di hadapanku, di hadapan janji-janjiku, itu sebabnya proses di padang gurun. Yang pertama, sebelum kita menikmati janji Tuhan, Tuhan mau terlebih dahulu kita mengenal siapa diri kita, supaya tidak ada keangkuhan di dalam diri kita. Jadi proses untuk mengenal diri kita adalah kita membaca ibarat kita adalah ciptaan, robot misalnya yang diciptakan oleh Tuhan, ada manual book untuk kita belajar bagaimana mengaplikasikan robot ini dengan kemampuannya yang luar biasa. Dan saudara, bagaimana Tuhan membawa kita, mengizinkan kita masuk di dalam padang gurun. Oleh karena apa? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Ingatlah kepada seluruh perjalanan hidup, Priskilah, yang engkau alami atas kehendak Tuhan Allahmu. Padang gurunmu, saudara. Selama 40 tahun ini, saya hidup 44 tahun. Di padang gurun selama 44 tahun ini, Priskila, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Kalau dipelajari Alkitab, bahwa perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu bisa ditempuh dengan waktu yang jauh lebih singkat. Tetapi kenapa mereka berputar-putar selama 40 hari? Karena di padang gurun semakin kita berjalan dengan tidak mengandalkan Tuhan, kita akan semakin berputar-putar dalam proses kehidupan yang tiada berujung. Firman Tuhan katakan, engkau ada di padang gurun dengan maksud untuk menguji hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan mengenal siapa dirinya, tapi kita yang tidak mengenal siapa kita. Di dalam ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Saudara, proses untuk menikmati janji Tuhan, agar dapat menikmati janji Tuhan, maka yang pertama, perjalanan melalui padang gurun, yaitu proses pembentukan hati dan karakter untuk mengenal diri sendiri. Oleh karena padang gurun, bangsa Israel mengenal dirinya bahwa dia adalah pribadi yang rakus. Itu sebabnya mereka diberikan makanan burung puyuh. Mereka adalah orang yang suka bersungut. Mereka adalah orang yang suka komplain. Mereka adalah orang yang suka iri hati, ya, seperti Miriam dan Harun. Perjalanan di padang gurun itu adalah perjalanan untuk mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan, apakah kita tetap berpegang pada janji Tuhan atau kita goyah? Perjalanan di padang gurun adalah untuk mengenal diri sendiri. Pada saat kita Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit, kita kan tahu bahwa kita seorang punya iman, atau seorang yang mudah lemah, seorang yang mudah down. Pada saat kita menghadapi proses padang
padang gurun kita akan mengenal apakah kita seorang yang suka melawan kehendak Tuhan, ataukah kita seperti Petrus ketika kita janji-janji manis, oh saya mau ikut Tuhan, tapi ternyata menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Perjalanan di padang gurun adalah proses pembentukan hati dan karakter untuk mengenal siapa kita sebenarnya. Yang kedua, belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Di dalam Yosua 8 ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Yang kedua, belajar untuk mengenal, memahami kehendak Tuhan. Pada saat kita merindukan janji Tuhan, kita belajar untuk memahami siapa itu Tuhan, apa yang Dia janjikan. Yosua belajar untuk memahami Tuhan pada saat dia menghadapi dosa Akan. Dia tahu di sini bahwa ternyata kita tidak boleh main-main dengan Tuhan, menyembunyikan dosa Akan. Beberapa waktu lalu saudara boleh search ke belakang bagaimana tentang dosa Akan. Di sini akhirnya Yosua mengenal siapa itu Tuhan. Daud mengenal siapa Tuhan lewat perjalanan. Yang kedua, proses untuk menikmati janji Tuhan, kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Yang ketiga, hidup menurut jalan yang ditentukan supaya hidup kita berpadanan dengan kehendak Tuhan, saudara. Dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ulangan 8 ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditentukannya, dan dengan takut akan Dia. Yang ketiga, saudara, hidup menurut jalan yang ditentukan, disitulah berpadanan antara kita dengan Tuhan. Pada saat kita mengenal siapa diri kita, ternyata Priscilla seorang yang mungkin dulu suka berontak, dulu sombong, dulu angkuh, dulu tidak mengenal Tuhan. Ketika diizinkan sakit penyakit, disitulah kita belajar mengenal siapa diri kita. Dan ketika kita belajar mengenal siapa diri kita, kita belajar mengenal kehendak Tuhan, maka kita belajar untuk berpadanan, hidup berpadanan dengan Injil. Pada saat kita menikmati proses Tuhan, kita juga akan menikmati janji Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil, supaya apabila aku datang melihat, aku datang, aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu jiwa, satu roh, satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mati janji-janji Tuhan. Dan saudara yang diberkati, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menjadi orang-orang yang bukan saja sekedar menerima janji Tuhan, tapi kami diproses untuk mengenal siapa kita dan mengenal siapa Tuhan, dan akhirnya hidup kita berpadanan dengan Injil. Ketika kita memahami siapa diri kita, kita belajar untuk mengenal kehendak Tuhan dan kita sejalan dengan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami buka hati kami Tuhan, ketika Engkau izinkan sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Di situ kami belajar mengenal siapa kami, siapa iman kami Tuhan, dan bagaimana iman kami, bagaimana kami berharap kepada Tuhan, dan belajar di padang gurun bagaimana kami mengetahui apakah kami sombong, angkuh, apakah kami tetap merendahkan diri. Sebelum segala sesuatu kami terima janji-janji Tuhan. Engkau mau Tuhan kami mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, dan hidup berpadanan dengan Injil. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan sabda firman Tuhan. Kami sambut berkat-berkat Tuhan di pagi hari. Urapan Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur kami menikmati janji Tuhan. Setiap proses tidak membuat kami menjauh dari Tuhan, tetapi membuat kami mengenal siapa kami dan mengenal siapa Tuhan, dan hidup berpadanan dengan Injil untuk menikmati janji Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Selamat menikmati janji Tuhan. Jalani proses dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menggenapi janjinya. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Tuhan berkati.